Jisoo Solo besok. Oh tuh. Jisoo Solo besok ya, selamat. Kahuta Biuremin gak kebaca ya. Oke, kedepannya mungkin sama saya akan dievaluasi ya. Oke, nanti sama saya akan sampaikan kepada Mindy dan timnya. Oke. Oke, langsung aja kita mulai ke live class ya, teman-teman. Ya, buram. Ya, iya saya juga bacanya buram. Gimana ya? Saya juga kasih satu pemikiran, saya juga buram. Ya, oke, langsung aja kita ke live class ya. Karena sudah waktunya mepet banget. Langsung saja bersama Kak Putri dipersilahkan kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suaraku masuk? Oke, ya. Suaranya masuk ya. Untuk mempersingkat waktu, silakan kita mulai dulu dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, udah siap semuanya? Oke teman-teman, untuk soal-soal analitik ini, jangan lupa untuk nyiapin kertas dan pulpen ya, boleh pakai pensil, karena ini walaupun untuk soalnya dia berupa tulisan huruf, tapi jawabannya kita harus tetap ngurutin, jadi kita harus bikin catatan, silakan disiapkan terlebih dahulu, yang belum disiapkan, yang sudah, oke, kita bisa berangkat. Dan mohon maaf mungkin tadi agak bureng ya, karena kalau analitik, kadang kan dia bacaannya panjang, jadi itu harusnya dibikin 2 slide gitu, tapi kan kalau gambar gitu agak susah, jadi makanya diperkecil. Semoga untuk yang soal ini bisa kelihatan semua ya. Yuk, aman kita mulai langsung nomor 1. Yuk, ya. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Wah, ini kelihatan nggak atau buram? Bisa kebaca nggak soal nomor ini? Aman ya? Oke. Kalau udah siap polling, silakan boleh minta request polling. Iya, mungkin kalau di Kahoot karena dia layarnya ketumpuk gitu ya. Yuk, yuk. Wah, udah ada yang minta polling. Wah, berarti ini soalnya tidak terlalu mudah ya harusnya ya. Ayo, waktunya 40 detik untuk pollingnya. Yes, ya. Karena ini full satu layar, kalau tadi mungkin ketumpuk ya. Ya, oke. Ya, mohon untuk para peserta tidak diperkenankan memberikan clue, entah itu benar ataupun salah, karena takutnya mengganggu yang lain ya. Jadi nanti detailnya kalau dibahas aja. Oke, yuk. Nah, ingat teman-teman, kalau untuk soal analitik ya, aku ingetin lagi, langsung fokus ke bagian pertanyaannya. Ayo, ingat kalau untuk pertanyaan atau soal-soal analitik, langsung fokus ke bagian pertanyaan. Kenapa? Karena nanti kalau kita misal baca informasi dulu, takutnya setelah kita baca informasi dan kita ke soal, wah kita udah lupa tadi informasinya apa. Yuk, langsung ya. Yang ditanya urutan yang benar dari yang pertama sampai yang terakhir. Oke, di sini ada keterangannya balon merah sebelum balon biru. Jadi urutannya merah dulu baru biru. Yang kedua, balon abu-abu sebelum kuning. Balon ungu itu sebelum biru, hijau terakhir di pompa. Oke, yuk. Jadi ini tuh 2, 3, 4, 5. Nah, baru ada si hijau. Balon merah tepat setelah balon abu-abu. Jadi kalau ada abu-abu, yang berikutnya harus langsung si balon merah.
Yang terakhir, balon kuning dipompa di antara balon biru dan ungu. Nah, berarti kuning itu di antara biru dan ungu ya. Tapi karena ungu itu sebelum biru, maka kita urutinnya UKB. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya. Ini oh ya, kalau untuk soal seperti ini kalian tidak harus mengurutkan satu per satu sampai kalian ketemu nih urutan secara tepatnya, tidak perlu. Jadi silahkan gunakan cara eliminasi. Yes, benar banget dari Bestri ini kita pakai eliminasi pilihan jawaban. Nah, mana yang salah, ada yang salah langsung kita tidak pakai. Yuk, kita langsung. Nah, yang A, kenapa yang A? Oke, yang A ini kita keep dulu ya. Oh ya, ini sorry, UKB. Oke, berarti yang bukan UKB itu kita coret. Nah, ini BKU. Dia salah karena dia urutannya BKU. Itu salah. Terus ini juga salah karena urutannya KBU. Terus yang D itu salah karena urutannya KUB ya. Yang ini juga dia salah. Maka jawabannya adalah pilihan yang A. Oke. Nah, di sini ada 25% yang menjawab B. Ayo, kenapa salahnya? Salahnya di bagian mana? Kenapa jawab B? Padahal udah jelas disebutkan bahwa ungu itu sebelum biru. Nah, ini B, ungunya justru setelah biru, teman-teman. Yes. Nah, ayo, nggak kebaca padahal dia keterangan nomor 3. Dia harusnya kalian baca dulu ya. Wah, ada yang bilang salah pencet, ada yang bilang pollingnya keluar duluan. Oh iya, for your information, jadi polling itu bisa kalian tutup ya buat ngelihat soalnya lagi gitu, teman-teman. Bingung posisi kuning. Ayo, di sini udah dijelasin posisi kuning itu di antara biru sama ungu. Nah, sebenarnya dari untuk bantuan ketiga dan keenam itu bisa kita pastikan bahwa urutannya adalah UKB. Karena ungu sebelum biru dan kuning itu di antara ungu dan biru. Kita insya Allah akan ngebahas 6 atau 7 soal nanti ya. Semoga nanti sampai ya. Soal pakai cara diurut panjang jadi bingung posisi kuning. Iya, karena kan posisi kuning dia clue-nya adalah di bantuan nomor 6. Yes. Ya kayaknya nanti enak ya. Ya, pernyataan ke-6. Iya, agak bingung ya karena di sini habis ungu harusnya biru, tapi kenapa kok tiba-tiba ada selipan ya? Ada yang tanya, Kak, kenapa bukan biru, kuning, ungu? Nah, ingat karena kita masuk ke pernyataan ketiga. Urutannya ungu dulu, baru biru. Jadi nggak boleh urutannya biru, kuning, ungu. Ya, memang dia benar kalau pakai bantuan 6. Tapi kalau kita gunakan bantuan ketiga juga, dia jadi tidak pas. Ya, ada yang pernyataan 3 nggak dibaca. Ayo, dia ada itu untuk digunakan ya, bukan ada untuk tidak dianggap. Astagfirullahaladzim. Yuk, bisa lanjut ke soal nomor 2? Ayo, aman? Soal nomor 2? Yes, kita lanjut ke soal berikutnya. Ingat, hati-hati membaca informasi apa yang perlu digunakan, yang tidak perlu silahkan ditinggalkan. Nah, oke, apakah udah siap polling, teman-teman? Belum ya? Oke, kita tunggu tenang. Nanti kalau udah siap bisa request polling. Wah, oke, dari Julian udah minta polling. Yuk kita keluarkan pollingnya, teman-teman. Aman ya yang lain ya?
Wow, dari Fauzan easy, tapi kenapa Anda baru muncul? Ya, bismillah semoga benar, tenang. Polling ini aku kasih waktu 1 menit. Wow, kayaknya gampang ya? Atau susah nih kira-kira? Ya, ada yang bilang media. Oke, semangat Fauzan ya. Tenang, kayaknya setengah jam lagi pulang ya. Puasa bukannya jam 4 pulangnya Fauzan? Ada yang bilang medium, ada yang bilang gampang. Yuk kita bahas. Nah, oke, ingat kalau untuk soal analitik, silakan langsung fokus ke pertanyaan. Nah, yang ditanya yang hanya menyetir 2 jam. Oke, yuk. Baru kita baca. Yuk. Nugroho, Jai, Suryo, Hananto, Dimas, dan Rizkyaf itu bergantian menyetir dalam sebuah perjalanan selama 14,5 jam. Nah, masing-masing orang mendapat giliran 2,5 jam kecuali yang nyetir terakhir. Nah, ingat teman-teman kalau untuk soal seperti ini kalian tidak perlu mengurutkan. Jadi silahkan pakai cara eliminasi. Kenapa kita bisa pakai cara eliminasi? Karena yang kita butuhkan adalah orang yang terakhir. Nah, kenapa sih yang kita cari orang terakhir aja? Karena di sini yang orang terakhir cuma 2 jam. Karena kan dia sisaan ya, gitu. Ya betul ya, oke. Nah, berarti kita akan mencari orang yang terakhir. Nah, di sini Hananto itu disebutkan mendapat giliran pertama ya. Pastilah dia tidak akan ada dalam pilihan. Yang kedua, Dimas ada di antara Suryo dan Nugroho. Nah, pastilah Dimas bukan jawaban. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah antara 2 orang. Oke, terus Nugroho setelah Rizkyaf, tapi sebelum Jai. Nah, berarti bisa kita tulis gini. Nugroho itu setelah Rizkyaf ya, berarti Rizkyaf dulu, tapi sebelum Jai. Nah, berarti si Rizkyaf sama Nugroho nggak kita pakai. Karena dia nanti masih ada orang berikutnya, Jai. Entah itu orang terakhir, atau mungkin orang ketiga, orang keempat, atau orang kelima. Nah, yang berikutnya adalah Suryo juga sebelum Jai, tetapi tidak tepat setelah Rizkyaf. Nah, intinya Suryo dulu baru si Jai. Maka jawabannya adalah pasti, ini udah pasti ya, adalah yang Jai, pilihan yang C. Ya. Namanya susah dibuat ya, dibuat-buat mengecoh ya. Iya, ini antara Jai atau Jai atau Chai gitu. Oke, yang benar berapa orang? Ayo. Yang jawab C cuma 62% ya. Kira-kira kenapa? Apakah waktunya kurang, teman-teman? Ayo. Tadi kayaknya aku kasih sekitar 2 menit ya. Oh, dari Meli benar. Aisyah juga benar. Iya, Dika benar juga. Wah, Ihdiani, wah berarti mungkin doa Anda bekerja juga ya. Ya, wah Lenovo benar nih. Restu benar. Yasrini juga benar. Alhamdulillah banyak yang benar. Untuk 38% yang lain, semoga nanti ketika CPNS pas tes beneran, kalian ikutan bener juga ya. Yang untuk latihan ini nggak apa-apa. Kalah karena, kalah lagi salah karena masih dia latihan. Kak, kalau tes gini mending di skip pas ujian atau kayak mana? Ya, jadi nanti sebenarnya kalau untuk analitik, nah bisa jadi dia soalnya mudah atau sulit, itu tergantung informasi yang disediakan. Nah, misal kalian rasa itu soal mudah, silahkan kalian kerjakan. Tapi kalau misal kalian pikir, wah ini kayaknya nggak cukup nih 30 detik atau 1 menit, silahkan kalian skip, kerjakan di waktu-waktu akhir. Jadi jangan sampai membuang waktu kalian untuk soal-soal yang udah bikin kalian males. Ya, karena takutnya biasanya kalau kalian udah stuck sama satu soal, takutnya kalian berpikir soal selanjutnya juga akan susah. Jadi nanti otak kalian akan mikir, aduh udahlah kayaknya aku nggak bisa. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada soal yang mudah, silakan dikerjakan dulu. Kalau ada soal yang susah, silakan kalian taruh itu di urutan terakhir. Yes. Ya, oke. Nomor 2, apakah aman atau ada yang mau kita bahas? Ayo. Kak, soal analitik yang seperti apa yang bisa eliminasi? Nah, biasanya dia untuk urutan ya. Jadi kalau untuk urutan biasanya dia ada clue yang bisa kita pakai untuk eliminasi salah satu pilihan jawaban. Lanjut Kak, berapa soal? Insya Allah kita ada 6-7. Nah, nomor 3 ini bacaannya cukup banyak ya. Ya, silakan ingat fokus ke pertanyaan.
Kalau nggak salah TKP dulu ya, karena nanti kalau TIU dulu, nanti kalian kalau pusing duluan gimana? Iya, kalau nggak salah TIU itu biasanya agak di akhir. Ya, yuk nomor 3 silakan dikerjain. Oke, ingat teman-teman pernyataan yang salah, jangan sampai salah baca ya. Oke, hati-hati Putri. Ini kayaknya jam-jam rawan beli takjil ya. Iya bener. Yuk, oke dari Miss Bis udah minta polling, semoga yang lain juga udah kelar ya. Yes, bener ya. Ini kayaknya kalau ada soal kayak gini, kita skip aja gimana sih? Kayaknya ribet banget sih Helen. Mungkin ini adalah salah satu soal yang malesin ya teman-teman ya. Ya, terlihat dari banyaknya manusia yang menjawab dengan salah. Itu oke, nggak apa-apa. Ini baru latihan. Apakah aman untuk kita bahas atau kita tunggu dulu? Ayo. Ya, oke, ini kayaknya Niko udah lama nggak kelihatan ya. Yuk. Kebanyakan jawab 49%. Ya, yuk. Jadi, yang pernyataan salah yang mana? Nah, yang A itu benar atau salah? Helen membawa kantong belanja dan kantong laundry saat sampai kos. Ayo. Ayo. Yang A itu benar atau salah? Oke ya. Kita mungkin akan baca semua ya. Nah, yang pertama, si Helen itu akan mengambil laundry di seberang kosnya. Namun, dia memutuskan membawa kantong pakaian yang berat belakangan sesaat sebelum kembali kos. Wah, emang agak-agak ini si Helen. Tinggal ambil bareng gitu ya. Yang kedua, membeli nasi goreng untuk makan siang dan makan di tempat. Nah, yang ketiga, membeli putu di pasar setelah makan siang. Yang keempat, Helen makan siang sambil menunggu motornya di servis. Karena tukang nasi goreng, nah aneh kan ngapain dia siang-siang makan nasi goreng. Karena tukang nasi goreng langganannya hanya 100 meter dari tempat servis ya. Iya mohon maaf ya, karena ini harusnya mungkin 2 slide gue jadiin 1 slide, jadi agak kecil ya Omega ya. Yuk lanjut. Supaya agenda-agenda yang membebani teratasi sekaligus, Helen akan berbelanja alat mandi di supermarket sebelum laundry. Nah, si Helen membawa galon kosong ke depan setelah berangkat, sekalian meminta galon baru diantar ke kosnya. Oke, yuk. Yang D kenapa salah? Iya, benar jawabannya D. Helen membawa galon baru ke tempat servis. Nah, kenapa salah? Karena di sini uh, clue-nya adalah di yang terakhir. Helen membawa galon kosong ke depot setelah berangkat, sekalian meminta galon baru diantar ke kosnya. Iya, jadi ini agak ribet sih Helen ya, tetapi ternyata jawabannya amat sangat simpel. Kenapa salah? Karena di sini udah jelas-jelas sekalian meminta galon baru diantar ke kosnya. Jadi galon baru itu dia minta diantar ke kos, bukan dibawa ke tempat servis. Yes. Ya, Helen mau servis galon ya. Ya mungkin galonnya bocor. Kan sayang kita harus keluar 35.000 buat beli galon. Yes. Oke, nomor 3. Apakah aman teman-teman? Yuk.
Ya, jadi nomor 3 ini yang penting adalah kalian teliti. Oh iya, kadang ada yang salah kenapa? Salahnya kadang salah baca soal. Nah, kadang dia malah nyarinya yang benar. Jadi itu adalah kesalahan yang amat sangat fatal walaupun terlihat sepele ya. Iya, emang kalau soal analitik ini agak pusing ya dan kita ambilnya di jam-jam rawan sudah lapar. Jadi semoga tidak ada yang berbuka ya, teman-teman. Yuk lanjut ke nomor 4 ya. Tenang, kita 1 jam 1/4 lagi. Silahkan minum sepuasnya. Wow, ya. Nanti kalau misal udah siap poli, nggak apa-apa ya. Ini kayaknya waktunya agak aku kasih banyak biar kalian nggak apa jawab dulu. Daripada nanti, Kak aku ngarang tapi bener. Ngarang itu bukan jawaban, teman. Itu ya mungkin suatu keberuntungan ya. Ya ampun, semangat Lasmaida. Yuk, dari Tifa udah minta polling dan Fikri juga. Nah, kita keluarkan pollingnya, semoga benar semua ya. Semoga gak ada yang salah. Oke, pollingnya sekitar 40 ya. Pollingnya 1 menit ya. Ya, tadi belum ketemu silakan dijawab ya. Oke, waktunya 10 detik lagi. Yo, nah kita bahas bareng-bareng. Ingat kalau untuk soal analitik silakan langsung fokus ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah pernyataan yang benar. Nah, harus hati-hati ya. Yo, sebuah klaster ruko terdiri dari 6 rumah dengan 3 pasang rumah saling berhadapan. Oke, karena dia sebuah klasternya terdiri dari 6 rumah dan 3 rumah itu saling berhadapan. Terdapat satu ruko yang kosong. Nah, 5 sisanya terisi oleh fotokopian, kafe, radio, toko baju, dan toko oleh-oleh. Nah, sebenarnya untuk gongnya, petunjuknya ada di yang pertama. Nah, dia mengatakan kafe ada di tengah dan di seberang toko baju. Oke, kita andaikan ini kafe, dia ada di tengah. Kalian boleh taruh kafe di bawah ataupun di atas, up to you. Enaknya yang mana ya? Boleh di A atau yang B. Nah, kafe itu ada di tengah, terus di seberangnya ada toko baju. Oke, yang kedua, toko oleh-oleh tidak berhadapan dengan radio maupun fotokopi. Oke, clue-nya adalah si toko oleh-oleh tidak berhadapan dengan radio ataupun fotokopi. Berarti dia harus sejajar. Oke, dia harus sejajar ya sama si radio atau yang fotokopi. Oke, ini kita keep dulu untuk petunjuk nomor 2. Nah, yang petunjuk nomor 3, ruko kosong selajur dengan toko baju dan fotokopi. Nah, berarti ruko kosongnya dia ada di sebelah sini. Ayo, gimana nih cara penyusunannya? Ada yang tahu? Ayo, si radio. Yang pertama, ruko kosong itu selajur dengan toko baju dan fotokopian. Maka bisa kita tulis dengan gini ya. Nah, ini ruko kosong, ini fotokopi, kita coba ya. Terus radio terletak di pojok, sedangkan oleh-oleh tidak berhadapan dengan radio ataupun fotokopi.
Oke, berarti nah ini adalah oleh-oleh, ini adalah radio. Oke. Oke, teman-teman, minta tolong untuk dicek ya apakah ini sudah benar untuk urutannya. Kalau misal salah nggak apa-apa. Aku diprotes aja karena takutnya ada yang kurang pas. Apakah sudah sesuai? Oh ya. Oke, sudah sesuai ya. Maka yang A, ruko kosong di seberang toko oleh-oleh. Yes, benar. Jawabannya adalah pilihan yang A. Nah, yang B, kenapa salah? Wah, ini dia melawan hukum nomor 1, di mana udah jelas dibilang ya, kafe itu di seberang toko baju, bukan di sebelah. Nah, terus yang C, radio ada di sebelah fotokopi. Radio ada di sebelah fotokopi. Nah, dia salah. Terus toko oleh-oleh sejalur toko baju, ini juga salah. Nah, yang E itu fotokopi terletak di pojok. Nah, sebenarnya dia mungkin bisa kita katakan benar, tapi yang E ini belum pasti benar ya, karena kan kenapa belum pasti benarnya? Karena di sini tidak lengkap apakah dia di pojok sini. Nah, kalau misal dia di pojok sini kan misal di sini fotokopian. Nah, maka nanti urutannya akan disalah. Jadi yang E itu benar, tapi dia dengan kondisi tertentu. Yes. Nah, kalau E itu benar dengan kondisi tertentu. Tapi kalau E-nya ada di sini, nah itu dia akan jadi salah. Iya, benar. Dia bisa kita katakan benar, tapi kurang tepat ya. Betul. Jadi kalau yang E boleh, kalau semisal yang ditanya hanya benar. Tapi kalau untuk secara kekuatan, antara A dan E, yang pasti benar mana? Nah, yang pasti benar adalah pilihan yang A. Karena kalau yang A itu sudah bisa terbukti dari gambar yang kita sajikan. Yes. Oke. Aman teman-teman? Oke ya. Ya, pilihan yang paling tepat. Jadi entah itu kalau yang paling tepat biasanya dia yang paling valid atau secara umum udah kelihatan nih pasti dia di seberang toko oleh-oleh. Nah, kalau pojok dia di pojok mana gitu. Ya, kita lanjut soal nomor 5. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah siap polling, boleh langsung request pollingnya. Apakah udah siap untuk polling? Yuk, apakah aman untuk kita bahas atau ada yang mau masih analisis lagi? Yuk, yuk. Ingat kalau untuk soal analisis silakan langsung fokus ke pertanyaannya, yaitu pernyataan manakah yang mungkin benar. Nah,
Ingat di sini yang mungkin benar ya, artinya dia bisa jadi punya kemungkinan benarnya yang paling gede. Nah, ibaratnya dia tidak pasti benar, tapi mungkin dia punya kemungkinan untuk benar. Yuk langsung, seorang penyanyi konser di 6 kota berikut. Ada Manado, Palembang, Malang, Tangerang, Kupang, dan Samarinda. Dia memiliki tim yang berkoordinasi dengan panitia setempat lokasi konser untuk menyusun jadwal sesuai pertimbangan berikut. Nah, untuk pertimbangan yang pertama itu, oke, Tangerang akan dilaksanakan setelah Malang dan Kupang. Nah, berarti kalau ada Malang baru ke Tangerang. Terus kalau ada Kupang itu baru setelahnya boleh ada Tangerang. Ini petunjuk yang pertama. Nah, petunjuk yang kedua itu dia mengatakan bahwa konser di Kupang itu sebelum Manado. Nah, berarti Kupang dulu baru kita konser ke Manado. Yang terakhir itu dikatakan kota kedua lokasi konser adalah Palembang. Jadi kalau ada Tua Gapat Manam lokasi konser, di kedua ada si Palembang. Nah, pertanyaannya apakah kalian harus mengurutkan semuanya? Tidak. Silahkan pakai eliminasi ya. Karena di sini juga kita kayaknya untuk petunjuk lengkapnya sepertinya kurang cukup ya dan agak pusing. Ya, langsung kita eliminasi dari yang A, kira-kira dia pasti benar, pasti salah atau mungkin benar salah. Ayo. Yang A itu statusnya mana? Yes. Nah, yang A itu salah. Tangerang menjadi kota pertama penyanyi itu konser. Kenapa salah? Karena dia aja setelah Malang. Jadi kalau misal si Tangerang itu pertama, salah banget. Jadi harusnya Malang dulu baru ke Tangerang. Dan bahkan Kupang dulu baru ke Tangerang. Jadi yang A ini pasti salah. Karena dia melawan hukum pernyataan pertama. Nah, yang kedua, ya, Kupang menjadi kota ke-6 penyanyi itu konser. Dia salah. Kenapa? Karena Kupang itu sebelum Tangerang. Jadi otomatis Kupang itu bukan yang terakhir. Nah, yang C adalah Palembang menjadi kota setelah Malang. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, clue-nya kayaknya nggak ada ya yang mengatakan Palembang itu setelah Malang. Jadi ini kita keep dulu. Kita lanjut dulu ke D. Nah, di sini dikatakan Manado tidak mungkin menjadi kota sebelum Malang. Ayo. Manado tidak mungkin menjadi kota sebelum Malang. Ya, apakah benar? Ayo. Yang D apakah benar? Kira-kira jawabannya mana? Ayo. C, D, atau E? Ya. Oke, jadi yang D ini bisa jadi dia salah. Nah, karena kan memang untuk urutannya itu Kupang baru Manado ya. Nah, tapi kan di sini antara Malang dan Kupang itu kita nggak tahu apakah Malang dulu baru Kupang atau Kupang dulu baru Malang. Jadi urutannya adalah bisa jadi apa nih? Bisa jadi Malang, Kupang, terus Manado, atau Kupang, Malang, terus Manado, atau bisa juga kita urutannya adalah si Kupang, terus si Manado, baru ke ini Malang. Gitu teman-teman. Jadi yang D ini dia bisa jadi salah. Nah yang E, konser dilaksanakan di Samarinda, Kupang, Palembang, Manado berturut-turut. Itu pasti salah. Kenapa? Karena dikatakan lokasi kedua, lokasi konser adalah Palembang. Jadi seharusnya di sini adalah si Palembang. Maka yang memiliki kemungkinan benar adalah yang C. Wah, ada berapa orang yang benar? Ya, si Fani benar ya, dari Putri juga benar, Dika aja benar, Laura, Aisyah, Farah, wah, oke, yang benar ya. Tapi kalau untuk menurut polling yang benar 43% ya, sepertinya ketika dijelaskan udah mulai ada petunjuk ya. Oh ya, mungkin nanti yang belum paham atau belum terlalu clear bisa nanti diminta PPT-nya atau tayangan ulangnya juga boleh. Oke, bisa kita next ke soal nomor 6? Kalau misal aku kecepatan nanti bisa di stop di tengah ya teman-teman ya. Kak, satu soal cerita, satu nomor. Maksudnya yang soal cerita tadi part 1 ini part 2 kita Dika kayaknya 2 kali Anda belum sholat asar ya Dika ya.
Kapan soal analitik nggak harus diurutkan dulu. Nah, kalau semisal dia bisa dieliminasi, kalian nggak perlu ngurutin. Tadi ada beberapa soal yang kita tidak mengurutkan. Contohnya tadi yang balon. Nah, itu kita bisa pakai eliminasi. Yuk, nomor 6. Benar ya, untuk Pak Izan nanti coba akan kujelaskan di sini. Ya, oke. Kalau udah siap polling, saya minta polling ya. Ya, dari dia udah minta polling. Wah, kayaknya tidak terlalu susah ya. Oh iya, iya, selamat berbuka puasa ya. Ya, untuk Wita sama WIT kayaknya udah buka ya. Nggak usah on cam ya, kayaknya kami tidak ingin melihat es buah Anda. Terima kasih. Yang sudah berbuka silakan off cam saja. Iya ya. Yuk. Oke, kita bahas 3, 2, 1. Nah, oh ya, aku jelasin ya. Aku jelasin dikit ya. Tadi kan apakah Malang bisa jadi dia sebelum Manado. Nah, memang benar di sini kan Kupang itu sebelum Manado. Nah, Malang sama Kupang ini belum bisa kita pastikan. Jadi bisa jadi urutannya adalah Malang, Kupang, terus si Manado. Nah, atau bahkan bisa jadi kita ketemu Kupang, Manado, habis itu Malang. Karena hubungan antara Malang dan si Manado dan Kupang itu tidak terlalu jelas. Yo. Oke, nah ini udah clear belum yang nomor 5? Tadi soalnya ada yang nanya. Bisa kita lanjut ke soal nomor 6? Aman teman-teman? Oke. Ya, semoga bisa dipahami yang tadi ya. Yuk, kita ke nomor 6. Wah, hahaha. Jawabannya apakah nomor 6? Ayo. Apakah pada yakin yang pada ngejawab? Kira-kira jawabannya apa? Yang paling banyak jawaban B. Yuk. Ingat langsung fokus ke pernyataan yang salah yang mana. Nah, kelas 8B jadi nah urutannya adalah Senin, Selasa, terus ada Rebo, Kamis, dan Jumat. Nah, jadi masing-masing hari Pak Guru mengajar di 3 kelas yang berbeda. Wah, ada kelas 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C. Artinya ada satu hari yang si Pak Guru ini mengajar lebih dari 1 kelas. Oke. Jadi 8B dan 8C tidak mengajar dalam hari yang sama. Terus jadwal antar 7A dan 7B Pak Guru mengajar 8C. Nah, berarti di antara 7A, 7B di tengah-tengahnya ada 8C. Terus kelas 8A adalah kelas terakhir dalam 1 pekan. Wah, berarti ayo pastilah 8A itu di hari Jumat. Yuk, berarti kemungkinannya gimana nih teman-teman? Nah, coba kita urutin ya. Pak Guru mengajar kelas 7C pada hari Jumat. Ayo, apakah ini pasti benar atau pasti salah? Ya, jadi Senin sampai Jumat itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ayo, Pak Guru mengajar kelas 7C pada hari Jumat. Apakah dia benar atau salah? Benar. Bisa jadi yes, ayo. Bisa jadi ya. Nah, karena kalau untuk urutannya bisa jadi ini ada 7C atau bisa juga dia 7C. Nah, berarti
Yang belum tuh berarti yang mana? Ayo, ada 8A, ada 8B. Nah, bisa jadi urutannya kayak gini ya, betul? Ya, berarti bisa jadi 8C terus 7C. Nah, berarti yang 7C itu bisa jadi benar, dia bisa di Jumat. Atau, sorry, mana teman-teman? Oh iya, iya. Sorry, mohon maaf. Iya benar, terima kasih yang sudah teliti dan mengingatkan. Iya benar ya. Ini setiap Senin dan Jumat. Terima kasih, mohon maaf ya. Saya kurang teliti. Iya nggak butuh aqua, saya butuh teh anget. Ya aqua tuh kayak kurang nendang gitu ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Nah, 8B dan 8C tidak dalam hari yang sama. Antara 7A dan 7B itu Pak Guru mengajar 8C. Nah, berarti 7A, 7B itu ada 8C. Nah, 8A adalah kelas terakhir dalam satu pekan diajar Pak Guru. Oke. Ini adalah 8A. Ini berarti ini Senin kemungkinannya. Ini adalah Jumat, betul? Karena kan kita bagi 3-3 ya. Karena di sini 8A, maka ini 7A, 8C, 7B bisa kita anggap seperti ini, boleh? Boleh ya teman-teman ya? Nah, berarti ini kita kasih ada 7C dan 8B. Seperti ini, sepakat? Yes, oke. Nah, berarti A, Pak Guru mengajar kelas C pada hari Jumat. Oke, itu betul. Jadwal mengajar hari Senin secara berturut-turut 7C, 8B, 8A. Ayo. 7C, 8B, 8A. 7C, 8B, 8A. Apakah benar? Yes, itu salah. Karena harusnya 7A, 8C, dan 7B. Maka pastilah yang B ini adalah jawaban yang tepat yang salah. Yes. Oke. Nah, yang C benar ya. Jadi kelas 7C adalah satu-satunya kelas 7 yang diajar oleh Pak Guru karena yang lainnya adalah kelas 8. Oke, betul. Yang D kelas 7B adalah kelas terakhir Pak Guru pada hari Senin. Nah, dia benar didukung oleh pernyataan yang Senin. Oke, ini yang Senin. Terus yang E kelas 7B dan 8B tidak diajar pada hari yang sama. 7B dan 8B ya. Nah, karena kan 8B di hari Jumat, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, siapa aja yang salah silakan boleh sorry. Yang benar ya. Nah, yang benar boleh komen biar kita bisa lihat. Oh, Reski, wah Anda songong sekali pakai caps lock ya. Oke, Reski benar, Laura benar, Mary juga benar, Putri juga benar. Wah, Dika ini agak senyum-senyum gimana ya? Lasmaida benar, Alfian benar, Rahmi Yei artinya dia benar. Oke. Ya memang secara kebenaran di polling 25%, tapi semoga setelah pembahasan kalian bisa memahami secara keseluruhan dan seandainya nanti soal keluar seperti ini bisa menjawab keseluruhannya secara tepat. Oke, bisa kita lanjut ke soal yang berikutnya teman-teman? Iya, emang kalau analitik ini kayaknya agak sedikit mengebulkan ya. Jadi bersyukurlah kita masuknya di part kedua, di mana S buah kalian agak semakin dekat. Iya, so sorry. Jadi kita ada satu soal lagi. Tapi kalau misalnya ada yang mau nyari takjil dulu nggak apa-apa karena nanti bisa lihat tayangan ulangnya. Yuk, nomor 7, the last question for this session. Wow, dari Fikri udah langsung minta polling. It's okay. So ya, Fikri Fadi, kayaknya mudah ya. Karena ini sebenarnya sudah keluar di Kahoot, cuman kayaknya tidak terlalu terlihat ya. Oke, waktu pollingnya adalah 40 detik. Iya, saya tahu Anda belum sholat asar ya, Bapak Dika aja ya, makanya Anda tidak sabar sekali untuk selesai. Dika, salam kanan, salam kiri kayaknya buka sih Dika. Yuk, kita bahas ya. Oke, untuk soal yang terakhir ini, kira-kira dia amat sangat mudah, medium, atau sulit, atau bahkan amat sangat sulit. Oke, ya dari Fani mudah. Jadi Lasmaida easy. Wow, Fani lagi mudah. Wah, yuk kita bahas. Ingat yang kita lihat langsung fokus ke pertanyaan.
urutan yang benar adalah mana? Aduh, jika Anda ya menjamak, yuk. Nah, tadi ada yang tanya ya, Kak, kalau soal analitik yang bisa pakai eliminasi yang mana? Nah, soal ini nih, dia bisa kita pakai eliminasi pilihan jawaban. Kenapa? Karena ini urutan ya, jadi bisa kita silang nih, mana urutan yang tidak sesuai. Yuk. Nah, yang ditanyakan urutan yang benar otomatis dari awal ke akhir. Yang pertama itu Desi berada di urutan setelah Ardi. Artinya setelah Ardi baru boleh ada Desi. Oke, berarti yang B salah. Kenapa? Karena Desi sebelum Ardi. Terus, oke, yang E benar ya kemungkinan. Terus apalagi ada yang salah nggak? Oke, yang lain kita keep dulu. Yang kedua, Ardi mengantre setelah Cici. Berarti kalau ada Cici baru harusnya ketemu Ardi. Nah, pilihan mana yang salah? Yang D. Karena dia, oh sorry, yang D benar. Nah, yang salah E ya. Karena dia habis Ardi baru Cici. Padahal harusnya C baru ketemu si Ardi. Nah, Era ada di urutan ketiga. Oke, dia benar semua. Si Banu mengantre antara Ardi dan Cici. Nah, ini pasti salah. Terus ini pasti sorry, nah gini ya. Oke, jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Apakah setuju pilihannya yang C? Ayo. Nah, di sini mungkin ada yang tanya ya, Kak, si Banu kan ada di antara Ardi dan Cici. Memang dia dikatakan di antara Ardi dan Cici, tapi tidak dikatakan tepat di antara Ardi dan Cici. Jadi karena dia tidak tepat, maka nggak harus ketemunya kalau ada si Cici, nah itu harus Banu, terus habis itu Ardi. Dia tidak harus, karena tidak dikatakan tepat di antara. Jadi kalau di antara, intinya dia ada di tengah-tengahnya, entah itu tepat atau diselingi oleh orang lain. Oke, ini adalah soal terakhir kita untuk sesi 2 di sore hari ini. Pol materi enggak, ayo. Nanti untuk yang berikutnya kita udah ada materi yang sudah ditetapkan. Iya, nggak terasa ya, ternyata tidak lebih dari 1 jam lagi mungkin kita akan berbuka. Wah, iya seru kalau gampang, kalau susah males, mending kayaknya tinggal aja. Oke teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa kita selesaikan? Oke, aman ya? Ya. Oke, terima kasih untuk sore hari ini yang sudah mengikuti mungkin dari sesi 1 dan sesi 2. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan kalau misal keluar di CPNS tesnya, semoga kalian semua bisa menjawab dengan benar, baik, dan secara cepat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Selamat berbuka puasa, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.